menyerahkan diri ya teman-teman. Ya, di sini Susi itu bertahun-tahun sebagai TKW swasta ya teman-teman. Baru ngurus tanggal rencana mau pulangnya gitu, rencana mau pulang ke Indonesia. Jadi aku sudah musyawarah sama keluarga majikan. This is my fight song. Take back my life song. Halo, assalamualaikum teman-teman. Cek. Ada suaranya kan? Dengan keseharian Susi di sini teman-teman. Dan hari ini 21 Maret 2022 ya teman-teman. Alhamdulillah Susi masih ada di Taiwan. Dan ini Susi hari ini mau menghubungi si Mbok Cikra ya. Susi mau MD. MD itu apa? Menyerahkan diri atau mengundurkan diri? Menyerahkan diri ya teman-teman. Ya, di sini Susi itu bertahun-tahun sebagai TKW swasta ya teman-teman. Jadi dengan video konten-konten Susi sehari-hari itu nggak terlalu terexpos ya, majikan lah ya, keluarga majikan lah ya, nggak terlalu terexpos. Biasa ya Susi masak, keseharian Susi di mana, kerja di rumah majikan, ini itu aja ya. Nah, tentang majikan privasi ya ini ya teman-teman, karena Susi juga menjaga mereka dengan baik, juga mempergunakan Susi sebagai pekerjanya di sini gitu. Soalnya kalau bagaimana ya, kalau tahu sih ada dendanya ya menggunakan pekerja swasta gitu ya. Bagaimana ya cara ngomongnya. Dan sampai ini hari sudah Susi pikir bulat mau menghubungi si Mbok Cikra ya. Sebenarnya sih MD sendiri itu MD mandiri lah ya. MD mandiri itu enak juga ya, mungkin pengeluaran juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi bolak-baliknya ke imigrasi, kalau ada apa-apa mungkin juga banyak pengeluaran juga gitu ya, ongkos keluarnya, ongkos PP-nya, ongkos perginya lah ya. Jadi aku sudah musyawarah sama keluarga majikan, sudah musyawarah lebih baik pakai jasa saja gitu, karena si Mbok Cikra juga banyak membantu juga lah ya dengan TKW yang mau mengundurkan diri gitu. Aku juga lihat video-videonya, dan video-videonya juga aku lihatkan ke majikan, dan majikan memberi saran ada yang membantu itu lebih baik gitu ya. Kalau ada apa-apa gitu lebih enak ada yang nolong gitu ya, karena Susi di Taiwan sini juga nggak 1-2 tahun kaburan, sudah cukup lama lah ya gitu teman-teman. Dan ini sudah positif mau kembali, mau pulang ke Indonesia,
sudah Susi positifkan, sudah Susi rencanakan, dan ini juga mendekatin mendekatin puasa sudah ya. Puasa kurang berapa ya, 10 hari ya. Sebenarnya Susi sebelum puasa sudah ada di rumah gitu. Susi rencanakan sih gitu, tapi ya ginilah ya, belum tahu kondisi di Indonesia juga kan. Susi harus naik pesawat 2 kali ya gitu, karena di Jakarta sampai Jawa itu jauh. Kalau naik bis seorang diri itu sangat bahaya lah ya. Susi juga nggak berani ya, jadi transit Jakarta langsung ke Solo gitu. Susi berpikirnya gitu. Nah, dan dikarenakan tentang vaksin ataupun karantina, ya dengar sih naik pesawat itu harus vaksin dulu gitu. Dan alhamdulillah kemarin dalam minggu-minggu ini dapat keringanan karantina juga. Vaksin 1 kali, 2 kali, 3 kali dapat keringanan karantina juga gitu. Dan dapat info juga bulan 4 awal ini, tanggal awan lah ya, ini nggak ada karantina gitu. Jadi Susi senang hati lah ya, kalau nggak ada karantina langsung transit Jakarta langsung ke Solo gitu ya. Vaksinnya alhamdulillah Susi vaksin mandiri pergi sendiri ya, alhamdulillah gitu. Di imigrasi daerah Susi kerja sini, alhamdulillah Susi sudah vaksin 1 kali, dan Susi juga mau ngambil, rencana sih mau ngambil 2 kali vaksin ya teman-teman. Jadi saat pertama vaksin itu tanggal 1 Maret, dan vaksin kedua ini mungkin tanggal 28 atau tanggal 29 Maret ini ya. Jadi Susi rencanakan mau ambil vaksin kedua gitu, baru ngurus tanggal rencana mau pulangnya gitu, rencana mau pulang ke Indonesia, mau pesan tiket gitulah ya gitu. Jadi nanti sama si Mbak Cikra ini sudah sebagian sudah Susi tulis ya, semoga nanti bisa langsung nyambung ya tentang MD itu bagaimana, harus persiapan apanya gitu. Kalau masalah paspor, paspor Susi di mana ya? Alhamdulillah kalau masalah paspor Susi, bentar ya aku cariin paspor ya. Aku tadi hampir nangis teman-teman, aku kira pasporku hilang. Nih ya, ini pasporku. Alhamdulillah paspor aku pegang. Nah, ini KTP-ku, KTP Taiwan. Jadi paspor sama KTP aku pegang ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada data ini prosesnya cepat gitu ya. Ceritanya bagus banget teman-teman. Kenapa aku bisa mendapatkan paspor di saat dimajikan resmi. Lain kali insya Allah Susi berbagi ya cerita lucunya ya. Bagaimana Susi kaburnya, bagaimana Susi mengambil paspor gitunya ya. Dimana yang paling penting itu dimana Susi pas waktu kabur pertama kali itu ya. Gitu. Ini paspor Susi, dan ini hasil vaksin Susi ya, baru pertama kali Susi vaksin. Nih ya, jadi ada surat vaksin ini baru diperbolehkan naik pesawat
lagi gitu ya. Kalau di Taiwan sini nggak usah vaksin diperbolehkan, yang penting itu tes PCR-nya teman-teman. Tes PCR-nya diperbolehkan naik pesawat gitu. Tapi kalau di Indonesia Susi sudah ada cari infonya, diharuskan vaksin baru boleh naik pesawat gitu sih. Oke ya teman-teman, Susi langsung aja mau mencoba telepon si Mbok Cikra-nya ya. Ada waktu longgar enggak ya, karena ada banyak hal yang Susi tanyakan ya tentang MD lah ya, menyerahkan diri ya, menyerahkan diri lah ya MD itu ya. Bentar ya, dulunya sih pernah juga teleponan sih ya, teleponan pernah sih, tanya-tanya soal vaksin. Dan pertama kali Susi menghubungi si Mbok Cikra itu tanya-tanya tentang vaksin itu 17 Januari. Nah, dan setelahnya ini mengenai vaksin dulu ya. Susi tanyakan mengenai vaksin gitu, karena yang terpenting itu naik pesawat di Indonesianya gitu. Susi juga harus jaga-jaga gitu ya. Semoga diangkat. Oh, di panggilan lain. Si Mbak Cikra masih sibuk kayaknya teman-teman, karena Susi juga mau tanya, Susi sudah positif mau MD, menyerahkan diri, dan persiapan menyerahkan diri itu apa aja, dan butuh uang biaya berapa, dan harus bayar berapa dulu ke si Mbok Cikra. Dan ini Susi juga mau cari info lagi, apakah di Indonesia sana masih ada karantina. Dan awal bulan 4 katanya karantina ditiadakan, itu beritanya sih masih simpang siur ya. Semoga aja bulan Maret akhir ini nanti ada berita baik lah gitu ya. Susi berharapnya sih gitu ya teman-teman. Dan ini si Mbak Cikranya masih belum bisa dihubungi, jadi tunggu vlog selanjutnya ya teman-teman. Dan ini hanya berbagi info, tapi belum dapat info kan yang melihat videoku. Hanya Susi menjelaskan ini Susi itu TKW swasta ya. Dalam beberapa tahun ini Susi menjadi TKW swasta ya teman-teman. Itu. Dan alhamdulillah dapat majikan baik. Kemanapun Susi bisa pergi, keluar ke pasar gitu, kecuali ke mana ya, kalau antar simbah kalau antar simbah ke rumah sakit nggak bisa masuk karena harus pakai KTP ya. Nggak harus pakai KTP. Itulah yang corona sangat marak, corona sangat parah-parahnya itulah ya. Itu dalam beberapa hari kalau simbah ke rumah sakit cek itu nggak bisa masuk. Dan Susi hanya di luar rumah sakit, kadang nunggu 1 jam sampai 2 jam itu ya di sekitar rumah sakit aja, kadang ke toko Indo gitu. Jadi di luar sendiri ya Susi itu nggak terlalu takut lah gitu ya. Susi pokoknya selalu ingat lah, Allah selalu ada di sampingku, menjagaku gitu aja. Bentar ya teman-teman, keluarga Susi telepon. Oke ya, vlog selanjutnya tunggu lagi ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum.